Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Fitria Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fourier beserta penerapannya dalam bidang kesehatan, khususnya di bidang radiologi. Saya perkenalkan dulu teman-teman saya, ada Ratna Muninggar, Berliana, Dita Ruspitasari, Naufal Fauzan, Amrina Rosyadah, Amanah Haya, Maya Safira, Cindy, Firsa, dan Fitulatus Elenda. Oke, next. Oke, jadi Fourier sendiri merupakan suatu model transformasi yang memindahkan domain spasial atau domain waktu menjadi domain frekuensi. Transformasi Fourier merupakan suatu proses yang banyak digunakan untuk memindahkan domain dari suatu fungsi atau objek ke dalam domain frekuensi. Dalam pengolahan citra digital, transformasi Fourier digunakan untuk mengubah domain spasial pada citra menjadi domain frekuensi. Macam-macam transformasi Fourier. Transformasi Fourier dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah transformasi Fourier discrete dan yang kedua adalah fast Fourier transform. Transformasi Fourier discrete atau disebut juga dengan discrete dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah DFT satu dimensi digunakan dalam pengolahan sinyal digital dan yang kedua adalah DFT dua dimensi digunakan dalam pengolahan citra digital. Hal ini dikarenakan citra digital menggunakan fungsi dua dimensi. Selanjutnya adalah Fast Fourier Transform. Fast Fourier Transform adalah teknik perhitungan cepat dari DFT. Seperti yang kita ketahui bersama, DFT adalah Discrete Fourier Transform. Nah, FFT sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu FFT 1D dan FFT 2D. Perbedaannya adalah kalau FFT 1D itu adalah DFT dengan teknik perhitungan cepat dengan memanfaatkan sifat periodikal dari transformasi Fourier. Sedangkan FFT 2D itu adalah DFT 2D dengan teknik perhitungan cepat dengan memanfaatkan sifat periodikal dari transformasi Fourier. Perbedaan dari keduanya ini sangatlah tipis, yaitu kalau FFD 1D menggunakan DFT 1D juga, sedangkan FFT 2D ini adalah pengembangan dari DFT 2D. Penerapan metode transformasi Fourier. Menganalisa cara melakukan perbaikan sisi citra dengan menggunakan metode operasi matematis dalam pengolahan citra. Proses konvolusi adapun skrip MATLAB adalah C sama dengan IMRED, NUR1.BMP, ASCII sama dengan UINT 8C ASCII. Pada gambar 3.1 pengambilan piksel yang akan diproses sebagai berikut. Nah, untuk memperoleh citra 3x3 maka dilakukan proses sebagai berikut, yakni konvolusi pertama, kedua, dan juga ketiga. Pada konvolusi pertama, didapat 1x104 plus 3x104 plus 1x150 1x111 plus 2x107 plus 1x106 plus 1x106 plus 3x108 plus 1x105 sama dengan 1487. Pada konvolusi kedua didapat 1x104 plus 3x105 plus 1x105 plus 1x107 plus 2x106 plus 1x106 plus 1x108 plus 3x105 plus 1x107 sama dengan 1479. Pada konvolusi ketiga didapat 105 plus 3x105 plus 1x105 plus 1x106 plus 2x106 plus 1x106 plus 1x105 plus 3x107 plus 1x107 sama dengan 1482. Penghalusan. Contoh penghalusan citra pada satu citra berukuran 5x5 piksel dengan kernel berukuran 3x3. Proses penghalusan terhadap citra dapat dilakukan dengan cara mengalihkan nilai tengah 5x5 sebagai citra inputnya ke nilai kernel. Kemudian nilai tersebut dijumlahkan dengan nilai 1. Nilai 1 sudah menjadi ketetapan. Yang selanjutnya ialah penajaman citra. Penajaman citra merupakan suatu proses di dalam perbaikan sisi citra. Adapun cara penyelesaiannya adalah dengan mengalihkan nilai tengah 5x5 dengan kernel 3x3 seperti contoh pada gambar berikut. Selanjutnya adalah penerapan metode Fast Fourier.
Transform fast Fourier transform digunakan untuk menghitung spektrum energi citra pada domain frekuensi yang menghasilkan koefisien transformasi. Adapun prinsip dasar FFT yaitu menguraikan perhitungan DFT menjadi DFT dengan ukuran yang lebih kecil dan memanfaatkan periodisitas dan simetri dari bilangan kompleks. Nah, untuk mengetahui proses penajaman citra, maka perhitungannya dimulai dari tengah. Adapun proses langkah-langkah dalam perhitungannya yang akan disampaikan oleh teman saya. Dalam proses penghalusan, kita dapat melihat dari contoh penghalusan citra. Pada satu citra berukuran 5x5 piksel, kita bisa melihat pada gambar di samping dengan kolom 5 dan baris 5 kita dapat membuat dengan cara matriks dan dengan kernel berukuran 3x3 dan juga yang terdapat dalam bentuk matriks yaitu 1111 yang di dalamnya itu terdapat angka 111 yang 3x3. Terima kasih. Selanjutnya, dalam proses penajaman citra juga salah satu proses di dalam perbaikan sisi citra. Cara penyelesaiannya dengan mengalihkan nilai tengah citra 5x5 dengan kernel 3x3 yang dapat dilihat pada gambar di samping dengan menghasilkan pada baris pertama yaitu 0, min 106, 0, baris kedua min 108, 420, min 107, dan di barisan ketiga ada 0, min 102, dan 0. Terima kasih. Algoritma dan implementasi. Algoritma untuk memudahkan proses penulisan coding dalam bahasa pemrograman yang digunakan. Penulis merancang algoritma program yang akan digunakan sebagai bahan acuan. Bentuk rancangan algoritma program dari aplikasi perbaikan sisi citra menggunakan metode transformasi Fourier dan fast Fourier transform. Implementasi sistem. Jenis implementasi transformasi Fourier yang dapat diaplikasikan dalam bidang radiologi adalah implementasi transformasi Fourier dan implementasi fast Fourier transform. Implementasi yang dilakukan adalah perbaikan sisi citra yang lebih dahulu dilakukan dengan operasi titik atau point operation, operasi spasial atau spatial operation, operasi geometrik, operasi aritmatik, dan penjelasan terhadap operasi tersebut akan dijelaskan satu persatu. Metode transformasi Fourier terlebih dahulu dilakukan dengan menghitung nilai konvolasi pada sisi. Setelah itu baru dilakukan proses penajaman pada citra. Sedangkan metode fast Fourier transform dapat dilakukan dengan menghitung nilai penghalusan dan penajaman pada sisi citra. Yang ketiga, dari hasil analisis transformasi Fourier dan fast Fourier transform dapat diketahui bahwa hasil kualitas citra dengan fast Fourier transform lebih tinggi dibandingkan dengan transformasi Fourier. Ya, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.